Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Menyala banget, Gus. Aku suka nih pernyataan yang dikatakan oleh Gus Miftah ini. Kalau kita kembangkan, maka kita akan menghasilkan pernyataan yang seperti ini. Makanya, kalau nggak pernah ke surga, nggak usah bahas-bahas isi surga. Makanya, kalau nggak pernah makan daging babi, nggak usah sibuk bahas-bahas babi. Makanya, kalau nggak pernah jadi warga Palestina, nggak usah bahas-bahas Palestina. Kayak gitu kan, Gus? Sebuah video yang merekam aktivitas sosok Gus Miftah tiba-tiba muncul dan viral di jejaring media sosial. Video tersebut memuat reaksi Gus Miftah saat menikmati irama lantunan musik. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Kira-kira Gus, kalau saya bertanya, orang-orang yang belum pernah melihat surga atau merasakan surga, jangan ngomong tentang surga. Kira-kira kalau aku bertanya seperti itu bagaimana Gus? Membela agama, membela Allah, membela Quran. Apa Allah perlu dibela gitu? Nih, otak gue 2025 ki usia 15 tahun ya. Melihat video ini kok sedikit bingung ya. Ini pemuda namanya Arif Setiawan, Pak, siapa tadi? Cari aja video fullnya ya. Ikut demo, ditanya kenapa, yaitu jawabnya membela agama, membela Islam, membela Al-Quran, dan membela Allah. Karena mungkin kemarin berita-berita Trans 7 versus Ponpes ya, jadi anak ini ikut-ikutan demo dan ditanya jawabannya seperti ini. Pertanyaan saya, apakah ini lulusan Ponpes? Itu satu ya. Gini loh, ya benar juga saya tanya, apakah agamamu itu, apakah agama Islam itu lemah sehingga harus dibela? Apakah Allah itu harus dibela? Bukannya Allah itu maha kuasa ya. Allah kan harusnya di atas segala-galanya ya. Jelas konsep anda rotok mumet aku. Aduh, ya wis gini aja ya. Yang pada intinya dalam ikut demo itu intinya apa? Kalau memang yang itu Trans 7 versus Ponpes, pahami lebih detail, berdiri di tengah-tengah ya, pelajari yang dari Trans dan pelajari juga yang dari Ponpes ya. Jika kalian bingung atau abu-abu, ya udah setidaknya stay diam aja daripada nanti jadi salah kaprah ya, kan bahaya, kan repot, nanti yang rugi diri sendiri ya. Nih, kenapa ketika ada itu yang di Jawa Timur yang bangunan roboh 4 lantai itu menelan 66 santrinya meninggal, kenapa nggak ada yang demo ya? Terus Menteri Agama yang korupsi kuota haji, kenapa nggak di demo? Yang kemarin di apa itu broadcastnya Densu, yang 2 santriwati diginiin sama ustadznya, kenapa nggak di demo? Ketika ada pengurus Ponpes yang mencabuk pakai rotan sehingga sampai kayak gitu, kenapa nggak di demo ya? Ayolah ya, saya sendiri juga agama Islam ya, tapi nggak boleh, nggak juga segitu-gitunya lah. Jangan bilang kita bisa tahu dari Trans TV akun-akun mana yang tidak suka sama Ponpes. Jangan bikin narasi seperti itulah ya. Kalau memang pihak Ponpes salah, ya harus disalahkan ya. Kalau ada pihak pengurus Ponpes yang salah, ya harus disalahkan, jangan salah dibela ya. Kalau itu kayak pengurus Ponpes mencabuli 2 santriwatinya,
Masa iya dibela? Itu kan jelas-jelas salah. Karena si santriwati ini dibesarkan, dikasih makan, dididik sama pengurus, jadi berhak untuk menyerahkan kefrawanannya kepada pihak Ponpes. Enggak gitu juga konsepnya ya. Ayolah mulai berpikir waras deh ya. Banyak perusahaan yang memboikot lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga. Efek jangka panjang SMA Negeri 1 kemarin mana itu? Cimahi apa? Ya baca aja captionnya tadi. Ya, kronologinya ada seorang siswa smoking ngerokok di lingkungan sekolah. Terus ditampar sama pihak guru. Terus orang tua murid tidak terima melaporkan pihak guru ke kepolisian yang akhirnya berujung damai ya, dan teman-temannya rela tidak masuk sekolah karena mendukung murid yang ditampar ini. Akhirnya berdampak jangka panjang, banyak perusahaan yang memboikot lulusan siswa-siswi SMA Negeri 1 ini. Nah, akan diboikot ya, begini ya. Ya intinya Kak, kita itu harus lebih hati-hati, harus bisa lebih berpikir ya, dikala harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau masih ragu, mending ya gimana ya, kayak nggak usah ikut-ikutan aja ya. Ini pesan saya. Karena gimana ya, bukannya menghina ya, pola pikir anak sekarang itu payah ya, saya katakan payah, kayak dangkal gitu ya. Maaf beribu-ribu maaf ya. Untuk hal istilahnya hal masalah kecil aja kadang nggak bisa menyelesaikan ya. Ini saya sudah survei loh ya. Ya lebih hati-hati dalam menyikapi situasi dan kondisi, itu aja pesan aku. Dari Trans TV kita tahu mana yang tidak suka dengan Ponpes. Ada yang membuat video seperti ini, konsepnya nggak seperti itu Bambang ya. Trans TV menampilkan rekaman amatir ya, berarti kan fakta ya. Intinya Ponpes ya berbenah dirilah ya. Emang banyak yang beredar-beredar ya, yang dipukul pakai rotan ya, sampai segitunya membungkuk-bungkuk, padahal orang tua yang melahirkan dan memberi makan, memberi biaya untuk di Ponpes itu orang tua. Apakah perlakuannya sama seperti itu? Enggak kan? Ya udah ya, saling introspeksi, berbenah diri, karena para orang tua itu memberi kepercayaan ke pihak Ponpes ya. Ponpes pun harus menjaga kepercayaan itu ya. Mungkin yang buat narasi seperti ini belum kena dampak ke keluarga besarnya. Kalau sampai kena dampak pasti akan ngerak juga kok, saya pastikan itu. Cuman bertanya ya, apakah ini sudah diterapkan ke pasangan masing-masing atau ke kedua orang tua? Itu pertanyaan saya ya. Ustadz dan pemilik Ponpes di Pakusaji Kap, Malang mencambuk santrinya sampai kaki infeksi dan bernanah. Kena pukulan. Itu ada sampai infeksi itu, Pak. Itu. Ini rotan ini? Iya. Ini rotan. Itu sampai infeksi itu. Oh, ini juga berarti? Iya. Kalau ini enggak. Bentar. Nah. Ini pertama kecil sampai gitu ya, seperti ini, Pak. Oh, iya. Bawahnya itu, sampingnya sebelahnya. Ini loh rotan. Rotan pasti rotan itu. Iya, itu juga itu. Ya. Katanya satu kali. Iya. Amar Joni digiring ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ya, ini keempat kalinya ya Amar Joni kasus narkoba. Pertanyaan saya, kapan para koruptor digiring juga ke Nusa Kambangan
Cilacap, Jawa Tengah. Yang penting apa, Dek? Alas. Lagi. Yang penting apa, Dek? Alas. Yang penting apa, Dek? Alas. Sayang dulu. Kopros. Anak Neng po, anak Mama Lis. Lis. Neng po, Lis. Lis. Neng. Lis. Neng. Lis. Neng. Lis. Neng, 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 neng. Waktu itu meminjam 5 miliar, cuma sudah dikembalikan 2,5. Dinar Candy ya, yang belum tahu Dinar Candy itu siapa ya, artis didikannya Lemon ya. Pernah tinju sama Lemon, Dinar Candy yang kalah. Iya, karena Dinar Candy takut sama Lemon. Itu menurut saya juga gimmick. Dia pernah demo di jalanan pakai BH dan cangcut doang ya. Nah, cari videonya kalau bisa ketemu. Di kampung dia bapaknya tuh seorang guru ngaji yang sangat disegani di kampung. Ternyata kelakuan anaknya di ibu kota seperti ini ya. Terus bagaimana pemikiran keluarganya ya, mungkin baik-baik saja karena Dinar Candy kan sekarang kaya ya. Ingat, ketika kamu ikut terjun kayak gini, kayaknya kamu melakukan bundir ya. Karena apa? Hasil kekayaanmu itu terlalu melejit seperti ini. Wah, bisa bahaya. Apalagi itu pacarmu yang sekarang masuk di penjara itu ya, nanti bisa diusut sama KPK ya. Wah, bahaya nih kau ya. Ingat ya, karena kekayaanmu tuh langsung melejit gini, tinggi banget ya. Ya udah, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan kekayaanmu di masa yang akan datang ya. Karena basicnya, backgroundnya kamu bukan seorang anak pengusaha. Nah, itu kekayaanmu yang melejit cepat begitu tinggi, itu cara dapatnya bagaimana? Kapal kan, kayak usaha kapal itu ya. Boykot Trans TV, boykot Trans TV ini yang banyak digaungkan sekarang, karena Trans TV menyiarkan ya kegiatan, nggak semua ponpes ya, yang mungkin sudah banyak beredar ya, dari ngasih jeruk dilempar pakai kaki, terus salaman sampai segitunya, ngasih roti harus sampai segitunya ya. Banyaklah video-video yang seperti itu ya. Di sini saya nggak mau bahas tentang ini yang masuk ke saya ya. Ada orang tua yang ngomong ke saya ya, menyekolahkan anaknya di ponpes ini termasuk mahal ya, mahal sampai saya melihat orang tuanya tuh prihatin ya, pontang-panting untuk menghidupi untuk mencukupi kebutuhannya anak di ponpes ini baru satu loh. Nah, belum lagi nanti pakaian hilang, ini yang saya bikin miris seperti ini ya. Dia curhat ke saya mau bikin mie ya. Itu kan kupikir kan ponpes sudah mahal lah, elit ya, semua istilah kayak di hotel gitu ya, bebas itu. Ternyata enggak, cuman mau bikin mie, minta air panas tuh nggak diizinin, nggak dibolehin ya, harus bayar 2.000 ya. Akhirnya anak ini mungkin demi menghemat uang saku, akhirnya bikin mie dengan air keran. Miris kan ya. Memang saya sendiri tidak pernah masuk ke ponpes, tapi setidaknya saya dengar masukan-masukan orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di ponpes ya. Kupikir seperti itulah ya, namanya juga bulanan udah mahal. Kalau nggak salah hampir 3 juta atau 4 juta loh ya, tapi hanya untuk minta air panas ya. Banyaknya berapa sih kok sampai nggak boleh, harus bayar lagi 2.000 ya. Oh, ternyata seperti itu toh.
sisi gelap dunia ponpes ya. Ingat, enggak semua ini yang saya omongkan ya yang orang tua curhat ke saya ya. Ya setidaknya dalam hal ini Trans TV versus ponpes ya setidaknya mulai berbenah diri aja lah ya. Ya kalau ya Trans TV kan hanya melihatkan fakta atau realita, gambar-gambar atau video-video seperti itu ya, mungkin agak sedikit kasih narasi yang agak ya. Nah ya untuk ponpes tersebut ya yang melakukan hal-hal yang konyol menurut saya ya, yang menurut saya juga tidak manusiawi ya, mau dihormati setidaknya ya menghargai sedikit lah para santrinya ya, nggak usah banyak, menghargai sedikit aja para santrinya ya, mulai berbenah diri ya. Dan untuk para orang tua ya, mulailah berpikir waras untuk bisa menitipkan anaknya di ponpes ya. Kalian mungkin bisa lihat ya cara makan ya, cara ya kalian pasti lebih tahulah yang menitipkan anaknya di ponpes ya. Sebetulnya kalau dikalkulasi menurut ekonomi ya, ya itu pengeluaran lebih sedikit anak bersama orang tua. Ya sekolah manual pulang pergi daripada mondok itu biayanya lebih besar ya, bisa 5 atau 4 kali lipat. Bener nggak omongan saya? Coba deh yang menitipkan anak di ponpes bisa dikalkulasi ekonominya. Karena apa? Kadang gini loh, sebagai orang tua ya mungkin karena anaknya lagi badung atau susah diomongin atau di rumah nggak ada orang ya, akhirnya dengan mengambil jalur simpel ya di sekolahkan di ponpes anaknya ya. Ini saya survei sendiri ya, banyak yang berpikiran seperti itu ketika anaknya di rumah susah diomongi HP terus, mungkin akhirnya jalur satu-satunya yaitu dimasukkan ke ponpes ya. Adik minta apa? Sini mama nggak dengar, sini. Minta apa? Sayang dulu. Lagi. Susunya apa warnanya? Enak? Mantap? Yang penting? Tose. Sayang dulu lagi. Kan nyengir. Ya, Junat. Nah. Ya coklat. Ya bisa. Tap, olah, tewak, tuh. Semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Kamuflase atas nama adab, ternyata bentuk feodalisme yang terserap. Katanya utamakan adab daripada ilmu. Akhirnya karena tak ada ilmu hingga diakali mengatasnamakan adab. Feodalisme adalah sebuah sistem sosial yang dijalankan kalangan bangsawan atau penguasa yang memiliki kedudukan agar dimuliakan oleh kalangan yang memiliki derajat yang rendah atau tanpa kedudukan. Dan nyatanya, feodalisme kini tanpa sadar telah diterapkan pada pondok pesantren sekte Islam tertentu yang menerapkan agar memuliakan dari kalangan nasab, entah memuliakan dari kalangan yang mengaku dari nasab Nabi ataupun dari nasab kiai, walau kadang tak terbukti. Faktanya Rasulullah saja dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan tak memandang jalur nasab dalam menerapkan syariat. Seandainya saja Fatimah binti Rasulullah mencuri, maka ia pun akan diberlakukan hukum yang sama dan tak ada perbedaan mulia karena jalur nasab. Maka stop sistem feodalisme di pondok pesantren segera. Kira-kira sistem feodalisme ini diterapkan di sekte mana?